Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kita ketemu di hari ke-6 hari ini. Kita akan detail membahas bagaimana enchantment dalam gestur seorang guru BK. Pembahasan kita hari ini adalah bagaimana caranya kita memikat, bagaimana caranya kita itu sedemikian mempesona, bagaimana caranya kita itu sedemikian menarik untuk diajak berinteraksi ketika kita ada di depan siswa, hanya dengan kita menampilkan gestur-gestur yang menyenangkan. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kesuksesan penyampaian pesan itu hanya 7% melalui verbal. Saya ulang, hanya 7% sukses pesan itu tersampai. Sementara yang 55% itu adalah body language dan 38% itu intonasi suara, Bapak Ibu. Ini teori saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari dan dalam kinerja profesionalitas kita di sekolahan. Bapak Ibu, kalau dalam body language kita bersama-sama mengenal agar supaya kita itu menciptakan orang tertarik pada kita, itu kita mengenal aspek yang pertama itu adalah artifaktual. Aspek yang kedua adalah paralinguistik dan yang ketiga adalah baru kinesik. Bapak Ibu, 1, 2, 3 ini ternyata saling komplementer, bahkan saling menutupi, bila perlu bahkan saling sublimasi. Nah, logikanya gini ya Bapak Ibu, artifaktual itu adalah penampilan. Nah, bagaimana Ibu memakai jilbabnya? Menarikkah untuk dilihat? Bagaimana Ibu menggunakan lipstiknya? Terlalu tebal apa enggak di depan anak-anak? Bagaimana Bapak Ibu memakai alis tebalnya atau sampai kayak seperti logo Nike? Logo Nike itu gimana Bapak yakin ya? Ini logo Nike gini kan? Atau seorang bapak-bapak itu adakah kumisnya, adakah jenggotnya, tai lalatnya, rambutnya rapi apa enggak dan seterusnya, bahkan sampai pakaian. Ini adalah aspek-aspek yang disebut aspek artifaktual. Ini membentuk juga persepsi pada anak didik kita, bagaimana penampilan kita, khususnya di zona awal pertemuan. Mungkin saat ini sedang awal anak-anak ketemu dengan kita di tahun ajaran baru. Ini anak-anak akan menyusun persepsi siapa guru BK dari penampilan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, turunlah paralinguistik. Paralinguistik itu intonasi suara. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu, maka anak-anak itu yang kedua, ketika kita ketemu akan bagaimana sih tingkat lembutnya kita bicara, suka membentakkah, suka bicara keraskah, dan seterusnya. Ini yang kedua ini kemudian dikumpulkan, kemudian sublimasikan, disesuaikan dengan persepsi yang pertama tadi. Apakah sesuai, apakah tidak? Suatu hari Bu Duma itu tampilannya orangnya itu kok alisnya bentuknya kayak logo Nike, kemudian jilbabnya kayaknya gelap terus, lipstiknya menor. Tapi begitu dan anak itu ketemu dan ngomong sama Bu Duma, ternyata Bu Duma itu enak ya, ngomongnya lembut, santun, nggak pernah marah-marah. Maka yang namanya artifaktual tadi, penampilan tadi jadi tidak penting, terlindas oleh paralinguistik. Baru turun yang ketiga yakni kinesik. Bahasa kerennya adalah gestur, Bapak Ibu. Bahasa kerennya adalah gestur. Pada bagian ini baru anak-anak mempersepsikan apa-apa penampilan, gerakan, kedekatan ketika berinteraksi, ketika ngomong itu kontak kita pada anak itu. Kalau ngomong tidak sekedar ngomong, tapi tangan kita sambil menyentuh, bukan dalam arti menyentuh tanda kutip, tapi menyentuh dengan santun, dengan baik, dengan lembut. Sentuhan-sentuhan ini ya Bapak Ibu yang buat anak-anak itu nyaman. Ketika di dalam kelas pun kita ngajar tidak hanya berdiri diam saja, tapi menunjukkan gestur orang yang energik, mobile kelasnya bagus, penguasaan kelasnya bagus. Kemudian ini tersusun, ketika susunan ini baik, gestur ini baik, maka gestur ini ya Bapak Ibu mengalahkan ini.
dan juga mengalahkan ini. Walaupun penampilannya sederhana, walaupun penampilannya itu asal manis dan tidak norak saja, bicaranya itu juga tidak dilebay-lebaykan, tapi dalam gestur kita itu menang, maka disitulah anak mempersepsikan kita itu baik. Maka Bapak Ibu, tidak ada salahnya ketika yang pertama adalah artifaktual, penampilan dulu yang menarik di depan anak, nggak ada salahnya. Tapi ingat, itu ternyata nggak mutlak. Kita di depan anak juga harus lemah lembut. Ternyata itu pun juga terkadang tidak mutlak, harus kita tutupi dengan di depan anak gesturnya seperti apa. Jangan sampai gestur ini malah justru terkalahkan, karena gestur ini penting Bapak Ibu. Nah, kita teruskan Bapak Ibu. Apa yang menampak dalam perilaku dan sikap dalam proses interaksi kita menjadi dasar identifikasi anak. Apa yang ada pada anak itu adalah turbulensi berpikir ketika ketemu dengan kita. Siapa kita itu dilihat dari gestur kita. Kita lihat di gambar ini hanya menjelaskan sesuatu, tapi guru tersebut dengan antusiasnya mendekat, tidak ada jarak, unspace gitu kan. Kemudian tersusunlah persepsi dan memaknai sosok konselor sekolah dari melihat gestur. Maka dari ini pada hari ini materinya adalah gestur ini harus terolah dengan baik sehingga menciptakan pesona, sehingga tercipta pesona yang luar biasa dalam gestur kita. Bapak Ibu semuanya, bagaimana memancarkan enchantment dalam gestur? Yang pertama, es krim itu berupa senyuman. Apa yang diminta seorang anak yang paling mendasar? Senyum Bapak Ibu. Apalagi bagi anak-anak yang memang kurang senyum, kurang mendapatkan senyuman. Maksudnya gini, suatu hari si Jarod itu berangkat dari rumah, sudah habis diomelin bapaknya misalkan, kemudian habis bertengkar dengan kakaknya misalkan, atau habis berantem dengan adiknya, rebutan apa gitu kan, dalam keadaan, jadi berangkat sekolah itu dalam keadaan sedemikian nggak nyaman secara psikologis. Kemudian berangkat ke sekolahan, sampai di sekolahan apa yang dia dapat? Senyum dari seorang guru BK, Jarod. Senyum itu aja bagi dia, aku dapat es krim di tengah dahaga setelah tadi berantem sama adik, dimarahin ayah dan seterusnya. Jadi jangan menyepelekan sebuah senyum. Bagaimanapun juga anak-anak yang sedang mengalami itu perlu lebih lanjut kunci pembuka hati dan jalan yang mudah untuk memasuki hati siswa. Bayangkan kalau ada 50 guru di sekolahan itu, anak akan mempersepsi mana guru yang obral senyum, mana guru yang obral cemberut, mana guru yang obral garang, mana guru yang obral cool. Akan kelihatan, anak itu pasti menyimpulkan. Dan bagaimanapun juga kita sebagai seorang konselor sekolah, guru BK, dituntut untuk selalu senyum meskipun kita sedang tanggal tua. Oke Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, the good listener. Seorang good listener ini mendengarkan dengan penuh empati. Saya ulang, mendengarkan dengan penuh empati. Tidak sekedar mendengarkan. Kalau mendengarkan tanpa empati itu mendengarkan ditinggal main handphone. Tapi mendengarkan dengan penuh empati. Ketika anak cerita, anak ngobrol, anak ngomong apapun, jangan sampai kita itu eye kontaknya nggak dilakukan. Tatap dia dengan penuh seksama, itu rasanya itu aku ada yang mendengarkan. Apalagi anak-anak yang di rumah itu tidak ada yang mendengarkan, yang di sekolahan itu dicuekin teman-temannya. Luar biasa nih rasanya. Terkadang nggak butuh solusi kan, hanya pengen didengarkan aja Bapak Ibu. Namun dalam mendengarkan itu, maaf ya, kita kadang karena kita berposisi lebih senior gitu, lebih senior daripada anak-anak, lebih tahu gitu, maunya itu segera keburu-buru menyimpulkan dan memberikan komentar. Padahal anak itu belum mungkin dikomentari, cuma pengen dengerin aja, terus baru ketika ngomong, ibu gimana bu ya, baru kita ngomong. Gitu. Dengerin aja dulu, mau kemana dengerin. Karena kalau tiba-tiba berkomentar, tiba-tiba menasehati, tiba-tiba justifikasi,
Di rumah dia ada orang tuanya, kalau diajak kalau mau bicara sama orang tuanya pasti langsung orang tuanya, kamu tuh harusnya gini gini gini. Kalau hanya untuk dijustifikasi, hanya untuk tiba-tiba dikomentari, dia di rumah sudah ada. Yang dibutuhkan di sekolah itu beda, yang benar-benar mendengarkan dan full time, penuh empati. Oke, gitu Bapak Ibu. Semua siswa tidak mendapatkan pendengar di rumahnya. Hati-hati, pendengar itu luar biasa pentingnya bagi anak. Yang ketiga Bapak Ibu, apresiasi kompetensi yang heterogen. Bapak Ibu, ini agak mendalam Bapak Ibu ya. Memberikan apresiasi atas keberhasilan siswa pada prestasi akademik yang diraih itu hal yang biasa. Saya ulang Bapak Ibu. Suatu hari anak-anak yang mendapatkan ranking tertinggi di akademiknya, terus guru-guru itu mengapresiasi, kamu pinter nak, terus guru-guru pada ramah, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Guru-guru pada sayang anak-anak yang pinter, itu hal yang biasa Bapak Ibu, gak ada anehnya. Lalu bagaimana kita melakukan hal yang luar biasa? Justru kita mengapresiasi hal-hal yang bagi guru-guru itu bukan hal yang sewajarnya untuk diapresiasi. Ini yang menjadikan kita menjadi seorang yang menarik di depan anak. Tiba-tiba suatu hari kita masuk di kelas melayani klasikal, padahal itu saat itu habis mata pelajaran matematika misalkan. Anak-anak, sebelum Bapak masuk, saya ingin salah satu di antara kita, Mas Jatah misalkan, maju ke depan untuk stand up komedi. Wah, karena kita tahu di situ ada anak yang lucu misalkan, namanya Jatah gitu. Jatah dengan PD-nya gitu kan, karena dia merasa diapresiasi kompetensinya dalam bidang humor gitu kan. Terus dia terus dia maju ke depan stand up komedi dan kelas itu pecah suasananya setelah beku dalam matematika. Kemudian yang terjadi, kelas itu jadi fresh, terus enak. Jatah mundur ke kursinya lagi. Kita berikan tepuk tangan dan kita memberikan apresiasi berupa kata-kata atau sikap yang luar biasa. Kamu akan sukses kaya raya dengan hobimu ini nak. Bagi seorang Jatah, ini guru BK aneh ya. Yang lain selalu memuji anak-anak yang pinter nilainya. Ini memuji bakatku yang aneh ini, yang lain ini. Maka anak itu akan berpikiran, ini guru BK keren ini, mempesona ini. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Tolong apresiasi hal-hal yang memang anak-anak semuanya itu berbagai macam kompetensi. Jangan dipaksa untuk hanya satu kompetensi akademik. Enggak. Kita tahu bahwa anak-anak itu mempunyai kompetensi yang banyak, dan keheterogenitas kompetensi ini harus kita apresiasi. Ini yang akan menjadikan anak-anak itu lekat dan terpesona dengan kita, menghargai masing-masing bakat. Apresiasi itu menyiramkan bensin pada korek api ya Pak Ibu, akan lebih menyala, berkobar, terjadi kebakaran ketika diapresiasi bakat si Jatah tadi. Sebagai seorang stand up komedi, ketika disuruh maju ke depan, memberikan space waktu untuk berperform di depan kelas gitu misalkan gitu, itu dia kan merasa langsung meledak, aku diakomodasi. Meskipun selama ini secara nilai aku kurang, tapi guru BK ini luar biasa, memberikan aku tempat untuk menunjukkan siapa aku. Maka Bapak Ibu, yang namanya enchantment secara gestur diantaranya kita hargai anak-anak yang memang punya kompetensi yang beragam. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sikap bersama, Bapak Ibu, ini hal yang harus sering-sering kita lakukan. Terkadang kita harus turun status, bersikap informal, melakukan hal yang sama dalam posisi sama dengan siswa. Saya ulang, bersikap informal, melakukan hal yang sama dalam posisi sama dengan siswa. Beberapa pengalaman teman-teman guru BK yang muda itu bergabung dengan anak-anak, main musik bersama, naik gunung bersama, main futsal bersama anak-anak, atau melakukan gerakan-gerakan simpel di lapangan dengan anak-anak, membuat karangan-karangan bunga dengan anak-anak, atau yang lainnya. Itu ternyata menciptakan kelekatan tersendiri. Ini guru asik ya, saya punya hobi sama kita ternyata ya. Ada seorang guru dari Semarang itu pernah cerita, anaknya bandelnya luar biasa, namanya Denny. Selalu berantem tiap hari. Dia membuat keputusan, Den ikut bapak ya. Kemana pak? Naik gunung. Diajak mendaki gunung.
diajak mendaki gunung pertama, diajak mendaki gunung kedua, diajak mendaki gunung ketiga, anak itu takluk sama guru BK tadi. Jadi anak yang tertib, dia ngomongin gampang, dinasihati gampang, diarahkan gampang. Dengan cara apa Bapak Ibu? Bersikap informal, melakukan hal yang sama dalam posisi yang sama. Anak-anak akan senang dalam seperti ini. Namun dalam kondisi-kondisi itu Bapak Ibu, jangan sampai kita bersikap unnatural. Unnatural itu artinya pura-pura. Ya sudah, kita natural aja di depan anak waktu itu. Santai aja, enjoy aja. Situasi ini adalah aktivitas tambang akan tergali harta, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, serta kepercayaan diri. Ketika sudah terjadi seperti itu Bapak Ibu, anak itu diajak ngomong apapun akan jujur. Anak itu kita beri tanggung jawab apapun akan merasa senang hati, tidak merasa terbebani. Anak itu diminta untuk melakukan apapun dengan semangat. Bahkan bila perlu sampai pada posisi selanjutnya, dia akan lebih percaya diri. Nah, Bapak Ibu, maka jangan sampai melewatkan dengan dengan teknik-teknik, dengan cara-cara yang Bapak Ibu rangkai, agar supaya kita sering-sering menyusun kegiatan-kegiatan informal dengan anak-anak yang ujung-ujungnya kita bisa melekat diri dengan anak-anak. Anak-anak akan merasa bahwa ini bukan guruku, tapi ini kakakku, ini mamiku, ini saudaraku. Ini akan terbentuk dengan sendirinya gara-gara kita sering melakukan kegiatan dalam keadaan yang sama dan dalam posisi yang sama. Selanjutnya adalah hilangkan pagar. Berinteraksi dengan anak, antara guru BK atau konselor dengan anak ini memang membutuhkan perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan teman-teman guru mapel. Konselor ini harus berdiri memakai gestur yang berbeda Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah sepakati bahwa guru BK ini seorang helper, sementara guru-guru mapel adalah seorang transporter, karena beda posisinya. Nah, perbedaan ini harus kita tunjukkan sedemikian serius Bapak Ibu. Memang ini sulit Bapak Ibu, tapi ini seni. Satu contoh gini, kita manggil anak ke kelas. Anaknya sudah keluar dari kelas, terus kita ajak anak itu ke ruang BK misalkan. Gestur yang biasa, maka anak itu akan berjalan di belakang kita dan kita membiarkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu sedang dalam keadaan top dog dan anak itu underdog kan gitu. Tapi gestur yang enchantment, gestur yang akan memikat adalah anak itu enak sini nak, berjalan di sebelahku nak. Berjalan beriringan. Ini hal sepele, namun menunjukkan bahwa yang di belakang itu sosok terdakwa. Namun ketika anak itu kita persilahkan di sebelah kita untuk jalan bareng, bila perlu tangan kita memeluknya dari samping, menunjukkan ini bukan sosok tersangka, ini bukan sosok yang terdakwa, ini sosok yang harus saya bela, kan gitu Bapak Ibu, karena berjalannya di sebelah kita. Hanya sepele kan gitu Bapak Ibu. Atau ketika kita duduk dengan anak di kantin, kita nggak memisah dengan anak-anak, duduk membaur dengan santai, itu menunjukkan pagar itu hilang. Tidak seperti guru-guru mapel yang terkadang nggak bisa seperti itu. Saya katakan ini bisa menjadi bumerang karena kita tidak smart, tidak mendesainnya dengan cantik. Kadang anak-anak memang ngelunjak gitu ya, tapi itulah anak. Itulah namanya anak, kadang belum bisa mengolah. Ketika guru sudah dekat, sudah baik, kadang dia itu merasa dekat, terus kadang ngecat atau bersenda gurunya keterlaluan. Tapi nggak masalah, kita kasih tahu bahwa bagaimanapun juga aku gurumu loh. Ngomong gitu aja tidak masalah Bapak Ibu, ngomong gitu aja. Tapi harus ada batasannya Bapak Ibu. Selanjutnya itu disikapi dengan cerdas, jangan pakai membentak Bapak Ibu. Kalau anak itu ngelunjak, over, kemudian bercandanya di luar batasan yang sudah kita ciptakan, ya ngomong aja, jangan gitu, bagaimanapun Bapak ini gurumu, meskipun Bapak ngakrab, bukan berarti terus gitu. Bahkan dia ke depan dia akan tahu, oh iya Pak, mohon maaf, pasti gitu, bukan terus, kok gitu sih, jangan gitulah, jangan terus membenci gitu, kok ngelunjak kamu, jangan.
Karena bagaimanapun juga ini masih anak, itu masih kalau anak SMP masih puber, sehingga dia menyusun keputusannya belum begitu pinter Bapak Ibu. Baik, yang keenam adalah tanam banyak benih. Bapak Ibu, tanam banyak benih ini kita seperti menyebarkan virus Bapak Ibu, menyebarkan virus yang akan menjadi sebuah pandemik positif di sekolahan, akan menjadi mewabah di sekolahan. Maksudnya menyebar virus itu Bapak Ibu, layanan seorang konselor pada siswa akan menjadi benih yang potensial dan menjadi pohon yang rindang hingga menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu memanggil satu anak namanya Aning. Kemudian Aning itu bisa terbuka dengan Bapak Ibu sampai akhirnya merasa nyaman dengan Bapak Ibu, terus sering curhat dengan Bapak Ibu. Ketika dia ditanyain sama temennya, Ning, kok kamu sering ketemu sama Bu Rahmah? Iya, Bu Rahmah itu enak diajak curhat. Masa sih? Iya. Loh gimana sih Bu Rahmah itu kalau kita ceritanya dia dengerin terus bantuin. Masalahku tuh loh, masalahku sama si Doni yang bantuin sampai ketemu titik baiknya siapa? Bu Rahmah, tahu nggak? Temennya si Aning tadi akan mengerti, oh ternyata Bu Rahmah baik ya. Ada teman lagi nanya lagi sama si Aning, maka dijawab yang sama. Ada lagi dijawab yang sama, maka akan terpersepsikan oleh banyak hal gara-gara kita menanam benih sebuah kesan positif pada Aning dan akan menyebar. Bapak Ibu, sebaliknya, suatu hari kita memanggil Abi, mengkonseling dengan cara yang tidak benar sampai Abi itu malah merasa tersudutkan, tersakiti, yang kita katakan itu membuat dia tersinggung dan seterusnya. Begitu keluar dari ruang BK, apa yang terjadi? Dia akan cerita, dipanggil guru BK, ya, biasa tuh ya, dimarahi, aku disalah-salahkan gini-gini. Maksud sih iya, nggak pada benarnya aku ngomong gini salah. Ujungnya apa Bapak Ibu? Abi cerita pada teman-temannya cerita temannya lagi. Virus itu menyebar, persepsi itu tersebar bahwa Bu Rahmah itu seperti ini. Ini yang jadi masalah kehati-hatian kita. Maka saya katakan namanya dalam komunitas sekolah tanam benih. Ketemu dengan kita berikan kesan yang baik, kesan yang luar biasa, maka apa yang terjadi? Anak itu akan menyebarluaskan bahwa Bu Rahmah ini baik, ramah, dan seterusnya. Jadi kita tinggal memetik, memanen buah-buah apresiasi positif gara-gara kita menanam benih. Kalau dalam seminggu kita mengkonseling satu anak, kita beramah-ramah ria pada satu anak, dalam satu minggu kita itu memberikan apresiasi gestur yang menarik di depan anak, satu minggu saja. Dalam satu minggu itu anak itu menyebarkan pada teman-temannya, minggu berikutnya menyebarkan pada teman-temannya, minggu berikutnya demikian juga. Maka dalam waktu satu semester itu sudah tersebar virus siapa Bu Rahmah yang menarik, yang enak diajak bicara, yang orangnya supel, yang orangnya humble, yang orangnya selalu lembut. Karena itulah buah-buah dari benih yang kita tanam dalam seminggu satu benih. Berikan bukti sosial. Bapak Ibu, ini yang harus kita camkan Bapak Ibu. Konselor sekolah bisa saja terjebak mensosialisasikan betapa hebatnya dirinya. Saya ulang, betapa hebatnya dirinya. Di MOS, di ospek, atau di acara pengenalan anak lingkungan sekolah baru, kita teriak-teriak gini, anak-anak, saya adalah guru PK, saya siap ketika anak-anak punya masalah, datanglah ke saya, curhatlah ke saya. Ibu ini guru yang baik, yang ramah, yang itu bagus nggak? Itu penting Bapak Ibu. Itu juga harus kita lakukan. Namun terkadang kalau itu terkalahkan dengan bukti sosial, ini repot. Anak-anak itu kadang mengalami ketertipuan. Di awal guru itu ngomong kalau menjadi tempat curhat, guru yang enak. Mana buktinya? Tiap hari sekarang aku melihat dia bentak-bentak sama teman-teman. Ternyata dia kalau masuk kelas galak, ternyata dia kalau ketemu sinis, ternyata dia kalau ketemu dingin.
Berarti bukti sosial dengan apa yang kita sosialisasikan itu tidak nyambung, unconnecting Bapak Ibu. Maka lebih banyaklah memberikan bukti sosial daripada mensosialisasikan, karena ini beda. Karena mensosialisasikan kita tuh ngomong siapa saya, namun begitu bukti sosial nggak usah banyak ngomong, berlembut ria, beramah ria, gesturnya yang seluar biasa mungkin menarik, itu akan mengubur apapun omongan, apapun yang tersosialkan sebelumnya. Oh, guru ini baik ya, kesan pertamaku dulu biasa-biasa aja, maka perbanyaklah bukti sosial. Karena pada dasarnya siswa itu mengumpulkan bukti-bukti yang saben hari kita tunjukkan itu, kemudian melakukan proses transferensi dibandingkan dengan janji-janji kita, dibandingkan dengan program-program kita yang pernah kita sampaikan, misalkan di awal tahun, misalkan anak-anak kita akan mengadakan ini, bulan BK adalah konseling, anak-anak bisa curhat gini. Silakan anak-anak tulis masalahnya, masukkan ke kotak BK, maka Bapak Ibu akan membalasnya di meeting BK. Bagaimana solusinya? Anak-anak itu antusias itu, langsung menulis masalahnya. Der, Bu Guru BK ku yang baik, saya punya masalah ini. Saya kemarin chatting dengan sahabat saya, tapi gini, dia malah ngajak berantem gini, gimana Ibu? Surat itu tidak kita balasin, surat itu kita diamkan. Beda apa yang kita sosialisasikan dengan apa yang kita bukti sosialkan. Karena apa yang kita sosialisasikan artinya kita ngomong tadi, anak-anak masukkan masalahmu di kotak BK. Tapi begitu bukti sosial, kita terima surat itu, balas, tempel. Begitu sering kita jawab, maka anak, oh iya, guru ini benar-benar luar biasa. Anak-anak lebih tajam merekam bukti sosial. Selanjutnya, bahasa tubuh dipastikan lebih jujur daripada kata-kata. Ini hal yang, konsep yang Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dan sangat menerapkan Bapak Ibu. Seperti pernah saya contohkan, ketika anak datang kita menyambutnya, kita ngomong selamat pagi nak, gimana kabarnya, tetapi tangan kita yang kiri itu sambil megang handphone, tangan kanan menyalami anak tersebut, dia cium tangan, meskipun kita ngomong pagi nak, gimana kabarnya gitu. Anak itu tetap lebih mendominasi, ibu ini pura-pura ngomong gitu padahal dia cuek sama saya karena dia tangan kiri sedang WA-an, meskipun tangan kanannya saya cium dan dia ngomong gimana kabarnya. Lebih jujur yang bahasa tubuh kelihatan cuek sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, bahasa tubuh itu lebih jujur daripada kata-kata. Terakhir Bapak Ibu, enchantment gesture lebih spontan dan tak terduga. Saya ulang, karena ini sesuatu hal yang sifatnya itu langsung layak tampil, yang namanya gestur itu, maka pasti ini lebih spontan, tak terduga Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sehingga paling cepat menyusun resiprositas, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Anak merasa nyaman, kita merasa nyaman. Anak merasa asik, kita merasa dihargai. Itu akan tersusun manakala gestur-gestur itu kita ciptakan sedemikian rupa di depan anak agar kita selalu kelihatan mempesona di depannya, tidak kelihatan jaga jarak. Sedikit-sedikit kita menyentuh badannya secara dengan baik, tentu dengan tataran etika yang baik gitu kan. Kemudian sedikit-sedikit kita tidak sering jaga jarak, tidak sering menunjukkan sikap yang seolah-olah kita mendominasi. Ini hal-hal yang akan mudah menciptakan resiprositas, rasa saling nyaman, saling menguntungkan. Demikian Bapak Ibu, kajian dan pembahasan kita tentang enchantment pada gestur seorang guru BK. Semoga kita mampu menerapkan, mengaplikasikan sehingga menjadi guru BK yang menawan dan selalu mempesona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.